Jangan dengarkan orang yang memiliki jawaban, dengarkan orang yang memiliki pertanyaan. 100 kali setiap hari saya mengingatkan diri saya bahwa kehidupan dalam dan luar saya bergantung pada kerja keras orang lain, hidup dan mati. Dan bahwa saya harus mengerahkan diri untuk memberi dalam ukuran yang sama seperti yang saya terima dan saya masih menerima. Untuk menghukum saya karena penghinaan terhadap otoritas saya, takdir membuat saya memiliki otoritas sendiri. Setiap jenis kerjasama damai di antara laki-laki, terutama didasarkan pada rasa saling percaya dan hanya kedua pada lembaga-lembaga, seperti pengadilan dan polisi, adalah keyakinan saya bahwa membunuh di bawah jubah merah tidak lain adalah pembunuhan. Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang diperoleh pada usia 18 tahun. Jangan pernah melakukan sesuatu yang menentang hati nurani, bahkan jika negara menuntutnya. Keyakinan emosional yang mendalam tentang kehadiran kekuatan penalaran yang superior, yang terungkap di alam semesta yang tidak dapat dipahami, membentuk gagasan saya tentang Tuhan. Pengetahuan tentang apa yang ada tidak langsung membuka pintu menuju apa yang seharusnya. Satu-satunya alasan untuk waktu adalah agar semuanya tidak terjadi sekaligus secara bersamaan. Sebuah pertanyaan yang terkadang membuat saya kabur, apakah saya atau yang lain gila? Semangat besar selalu menghadapi oposisi keras dari pikiran yang biasa-biasa saja. Saya percaya bahwa langkah pertama dalam pengaturan dunia eksternal yang nyata adalah pembentukan konsep objek tubuh dan objek tubuh dari berbagai jenis. Semua tindakan seperti itu akan berhenti jika kekuatan elemen yang kuat berhenti bergerak di dalam diri kita. Tidak ada cara logis untuk menemukan hukum unsur ini. Hanya ada cara intuisi yang dibantu oleh perasaan atas keteraturan yang ada di balik penampilan. Belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan berhenti bertanya. Curiosity punya alasan tersendiri untuk eksis. Kebingungan antara tujuan dan kesempurnaan sarana, menurut pendapat saya, menjadi ciri zaman kita. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama, seperti ketika kita membuat masalah tersebut. Sejauh yang saya ketahui, saya lebih memilih kebisuan yang diam daripada kebajikan yang mencolok. Kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan yang konstan. Perdamaian tidak bisa dipelihara dengan paksa. Itu hanya bisa dicapai dengan pengertian. Seseorang mulai hidup ketika dia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah kehidupan yang berharga. Lihatlah jauh ke alam, dan kemudian Anda akan mengerti segalanya dengan lebih baik. Jika A sukses dalam kehidupan, maka A sama dengan X plus Y plus Z. Kerja adalah X, Y adalah bermain, dan Z adalah menutup mulut kamu. Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah, tetapi itu membuatnya tanpa rasa, itu membuatnya tanpa arti. Seperti jika Anda menjelaskan simfoni Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia,
maka gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Kemarahan besar hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan. Ada suatu lompatan dalam kesadaran. Sebutlah itu intuisi atau apapun namanya. Solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Semua orang jenius, tapi jika Anda menilai kemampuan ikan untuk memanjat pohon, ini akan meninggalkan seluruh hidup percaya bahwa itu adalah hal bodoh. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Biarlah setiap manusia dihormati sebagai individu, dan tidak ada manusia yang diidolakan. Orang suka memotong kayu. Dalam kegiatan ini, seseorang segera melihat hasilnya. Jalan menuju kebinasaan pernah disertai dengan basa-basi menuju cita-cita. Pertumbuhan intelektual harus dimulai saat lahir dan hanya akan berakhir dengan kematian. Jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu tidak akan disebut penelitian. Hal paling indah yang bisa kita alami adalah yang misterius. Kesendirian dan kesendirian kehidupan yang tenang menstimulasi pikiran kreatif. Perbedaan antara kebodohan dan jenius adalah, jenius itu memiliki batasnya. Tanda yang sebenarnya dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh. Dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati. Saya berpikir dan berpikir untuk berbulan-bulan dan bertahun-tahun. 99 kali, kesimpulannya salah. Yang ke-1000 kalinya saya benar. Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Yang benar-benar menarik bagi saya adalah
Apakah Tuhan punya pilihan dalam penciptaan dunia? Selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih.